Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya adik-adik hari ini? Ustazah harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar seperti biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu bab 2 pada bagian C, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Kemudian D, menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, sekarang silakan simak penjelasan Ustazah berikut ini. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Nah, struktur cerita fantasi terdiri dari 3 bagian atau 3 pola. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan tokoh atau watak dalam cerita fantasi. Dan yang kedua, komplikasi, yaitu hubungan sebab akibat sehingga munculnya masalah yang memuncak. Dan yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian masalah dalam cerita fantasi tersebut. Baik, lanjut. Ciri kebahasaan cerita fantasi. Nah, perhatikan kotak info berikut ini. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa cerita fantasi termasuk ke dalam tes narasi. Lanjut, A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, Ali atau Ersa. Nah, lanjut B. Penggunaan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar. Nah, di sini ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Lanjut C. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Jadi, di sini dia menggunakan kiasan atau perumpamaan. D. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu di sini yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Lanjut E. Penggunaan kata garis miring ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau dalam kurung memulai masalah. Baik, lanjut F. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, di situ ada contoh. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Baik, kita lanjut pada bagian D, menyajikan cerita fantasi. Sebelum kita menyajikan cerita fantasi, kita perlu memperhatikan langkah-langkah sebelum menyajikan cerita fantasi tersebut. Yang pertama adalah merencanakan cerita fantasi. Nah, dalam merencanakan cerita fantasi, kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang kedua, yaitu menulis cerita fantasi. Nah, pada bagian menulis cerita fantasi ini juga terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Nah, sekarang simak penjelasan Ustazah berikut ini. 1. Merencanakan cerita fantasi. Langkah pertama, menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Nah, adik-adik,
bisa melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Langkah kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Nah, buku apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ide cerita fantasi? Baik, adik-adik bisa membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi, dan seterusnya. Lanjut nomor 3. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa disebut juga alur. Nah, rangkaian peristiwa terdiri dari 3 ciri, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Sedangkan komplikasi adalah hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Kemudian resolusi atau penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Langkah keempat, mengembangkan cerita fantasi. Setelah kalian merancang cerita fantasi, silahkan adik-adik mengembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, sehingga menjadi cerita secara utuh. Misalnya, tokoh dan wataknya seperti apa, dan latar serta tempatnya di mana. Kemudian, berilah judul yang menarik untuk cerita yang sudah kalian kembangkan. 2. Menulis cerita fantasi. Langkah pertama, merencanakan. Nah, pada tahap ini silakan adik-adik menggali ide-ide dengan membuat cerita fantasi dari topik lingkungan atau kecanggihan teknologi atau para pahlawan atau topik lain yang menarik perhatianmu. Kemudian, silakan adik-adik berfantasi seakan-akan adik sedang berada pada masa di mana adik-adik ingin melakukan cerita fantasi tersebut. Dan kemudian tulislah tema yang akan kalian buat dalam bentuk cerita fantasi. Tentukan latar, tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam ceritamu. Kemudian buat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir cerita. Langkah kedua, mengembangkan produk. Kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Langkah ketiga, memberi judul yang menarik. Berilah judul yang menarik dari cerita yang sudah adik-adik buat. Kemudian keempat, menelaah untuk merevisi. Nah, pada langkah ini silakan adik-adik meminta masukan pada teman atau guru terkait cerita yang sudah adik-adik buat. Dan terakhir, mempublikasikan. Nah, pada bagian ini silakan adik-adik memajang hasil karya yang sudah adik-adik tulis di majalah dinding atau unggah lewat media sosial. Kemudian hias dengan kata dan gambar yang menarik. Kalian bisa juga membuka pameran untuk menampilkan karya-karya cerita fantasi yang sudah kalian tulis. Baik, cukup sekian penjelasan materi kita hari ini, yaitu pada bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, jika ada yang belum dimengerti, silakan untuk bertanya di classroom kita. Baik adik-adik, jangan lupa untuk belajar di rumah, mengulangi materi kita hari ini. Dan tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.